Laras dan Vigahnya dibekuk. Salsa selamat karena di Denmark. Apa jadinya jika ia masih di negeri ini? Direktur Cyber Baris Krim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LFK selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Instagram @larasfaizati. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan mengunggah konten video melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa. Begitu saya mohon sekali kepada Pak Prabowo, kepada Bapak Kapolri, Bapak Polri, kepada Bapak para penyidik, karena saya ini anak yang baik, hanya mungkin ya masih dia menyuarakan hatinya, suara hatinya aja kan. Gitu. Tolong jangan sampai di posisi punya terjadi, jangan Pak, mohon bantuannya langsung dibebaskan di pulau. Saudara-saudara, mari kita buka mata lebar-lebar. Hari ini kita saksikan dengan kepala sendiri bagaimana dua anak muda, Laras Faizati Khairun Nisa dan Vigah Lesmana, yang hanya bersuara, yang hanya turun ke jalan menuntut keadilan, malah diburu, diciduk, ditetapkan sebagai tersangka. Apakah negeri ini sudah sebegitu takutnya pada suara rakyat muda? Apakah negeri ini sebegitu rapuh hingga unggahan di Instagram dianggap sebagai ancaman bagi negara? Laras, seorang perempuan dengan rekam jejak internasional, diberhentikan dari jabatannya, dicap kriminal. Vigah, yang hanya teriak bubarkan DPR bersama massa, langsung dituduh sebagai provokator anarkis. Apakah ini negeri demokrasi atau negeri fasis yang dibungkus pasal-pasal karet? Dan kini publik bertanya, bagaimana nasib Salsa Erwin Nahuta Galung jika dia tidak berada di Denmark? Dia yang lantang menantang Ahmad Sahroni soal tunjangan DPR. Dia yang berani menyebut rakyat tidak tolol, sebagaimana hinaan yang keluar dari mulut wakil rakyat itu. Kalau Salsa masih di Indonesia, apakah ia akan dipenjara seperti Laras? Apakah ia akan dibungkam seperti Vigah? Apakah pintu rumahnya akan digedor polisi tengah malam hanya karena ia menuntut DPR berhenti menghisap darah rakyat? Saudara-saudara, Salsa mungkin selamat di Denmark. Tapi nasib kita di negeri ini? Apakah kita harus lari ke luar negeri dulu supaya bisa bersuara? Apakah kritik hanya boleh bergaung dari Aarhus, Copenhagen, London, atau New York? Kalau benar begitu, maka demokrasi kita sudah mati. Kebebasan kita sudah dikubur dalam-dalam. Yang tersisa hanyalah rasa takut, intimidasi, dan jeruji besi bagi mereka yang berani. Ingat baik-baik, hari ini Laras dan Vigah yang ditangkap. Besok bisa jadi Salsa, bisa jadi kita semua. Apakah kita rela negeri ini dikuasai oleh ketakutan? Atau kita akan bangkit, melawan, dan merebut kembali kebebasan kita?